Jajaran Kabinet Merah Putih yang turut mengunjungi keluarga almarhum Afan Kurniawan, yakni Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria. Apa kemudian hal-hal yang disampaikan saat mengunjungi keluarga almarhum Afan? Kita langsung saja berbincang dengan Wamendes dan PDT Ahmad Riza Patria yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Wamen. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, apa kemudian yang disampaikan kepada pihak keluarga Afan ketika bertemu kemarin? Ya, saya kemarin kebetulan semalam saya datang wakil pribadi dan sebagai wakil menteri desa, saya menyampaikan di partai saya, menyampaikan bela sungkawa dari saya pribadi, dan kebetulan juga saya adalah partai Gerindra, dan saya mendengarkan langsung situasi seperti apa. Saya bertanya sama orang tua, ibu, Pak Zulkifli, Ibu Herlina, kakaknya Adam, adik perempuannya Ulan, dan almarhum Afan Kurniawan. Afan Kurniawan sejak usia 14 tahun berhenti sekolah, tidak punya biaya, kemudian bekerja sebagai petugas penjaga portal dengan gaji hanya 1 juta sebulan hidup. Kemudian 16 tahun dia jadi ojol, dari ojek online dia menabung hingga meninggal untuk kebutuhannya dan keluarganya. Mereka tinggal di rumah kontrakan yang kecil, yang lebarnya tidak lebih dari 2 meter, mungkin panjangnya cuma ada ruang tamu kecil, kamar 2, kamar mandi berbagi, dan dapur berbagi dengan keluarga lainnya. Kemudian juga saya mendengar langsung bagaimana Afan bercita-cita ingin membelikan rumah bagi ibunya, karena selama ini mereka tinggal mengontrak yang kecil. Alhamdulillah Afan telah mengumpulkan uang dan telah bisa membelikan tanah bagi ibunya di Lampung, dan juga bisa membelikan motor bagi adiknya yang di SMP Ulan. Dari situ saya ingin mengajak generasi muda bangsa punya cita-cita yang besar seperti Afan, ya. Tidak perlu bercita-cita menjadi anggota dewan, bupati, gubernur, menteri maupun presiden. Mari kita teladani Afan dengan bercita-cita membelikan rumah ibu kita sendiri. Itulah bakti seorang anak, seorang Afan yang luar biasa. Hanya bekerja sebagai ojol, tapi memiliki cita-cita yang tulus, yang luar biasa, dan bisa membelikan. Dan kepergian Afan, saya berharap pada kita semua, khususnya generasi muda bangsa, khususnya di DKI Jakarta, terlebih kader Partai Gerindra di DKI Jakarta, saya minta kita bisa meneladani Afan dengan senantiasa beribadah seperti Afan yang baik. Afan bekerja keras dari pagi, sore, malam, bahkan hujan pun Afan terus bekerja melayani sebagai ojol, pengantar makanan, dan sebagainya. Kemudian Afan tidak pernah ikut tawuran, tidak pernah main judi, miras, narkoba, dan lain-lain. Luar biasa keteladanan Afan yang menurut saya dapat dicontoh bagi generasi muda bangsa. Iya, berarti artinya peninggalan Afan di balik profesinya sebagai ojek online, tapi dia sungguh-sungguh bekerja keras. Bahkan ternyata Afan ini menjadi sosok yang inspiratif, yang membanggakan bagi keluarga, yang mana ini juga menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian apa yang menjadi respon dari pihak keluarga Afan saat bertemu dengan Pak Wamen kemarin? Ya, mereka sangat terharu. Tidak hanya saya, pada semua yang datang, begitu banyak tamu yang datang menyampaikan rasa duka yang mendalam, berempati, memberikan bantuan yang luar biasa. Baru saja tadi sore saya bersama Bu Rani dari Gerindra dan jajaran pengurus dari DKI juga datang memberikan bantuan juga, sembako, uang, bahkan umroh bagi keluarga. Ternyata sudah banyak yang datang memberikan umroh. Jadi luar biasa, semua masyarakat berlomba-lomba memberikan kebaikan, astabil khairat, ya, kepada keluarga Afan. Jadi saya ingin mengajak
pada semua generasi muda, adik-adikku, anak-anakku, mari kita teladani Afan. Kepergian Afan luar biasa. Saya sebagai seorang Muslim memimpikan meninggal seperti Afan, diantarkan oleh puluhan ribu orang dan didoakan oleh mungkin ratusan jutaan orang di seluruh Indonesia. Mungkin inilah termasuk orang yang paling banyak diantar sampai ke kuburan. Setelah UJ mungkin ya, menurut saya setelah UJ inilah orang yang paling banyak di Jakarta yang diantarkan sampai ke kuburan. Siapa yang tidak ingin dihantarkan ke kuburan oleh puluhan ribu, ratusan ribu, didoakan terus. Nah, jadi pada teman-teman, adik-adikku, generasi muda, mari kita sikapi teladani Afan, tidak dengan menjelek-jelekan, tidak dengan menyalah-nyalahkan, tidak dengan menyoret-nyoret dinding, tidak dengan membakar, tidak dengan merusak, menghina, bicara yang jorok, tidak. Tapi kepergian Afan kita sikapi dengan bijak, kita teladani dengan bekerja sebaik-baiknya, belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi pemimpin yang selalu memperhatikan masyarakat kecil. Pak Prabowo kemarin hadir, bentuk kepedulian beliau sebagai pemimpin, bahwa semua orang di seluruh Indonesia ini di mata beliau sama, mau pejabat, mau siapapun, rakyat semua sama, adalah warganya, adalah rakyatnya yang membutuhkan perhatian, dukungan, bantuan. Empati beliau kemarin luar biasa. Apa yang menjadi kebutuhan, insya Allah beliau akan bantu dan dukung. Dan Afan memimpikan membelikan rumah, ternyata alhamdulillah, saya yakin selain pemerintah, banyak orang yang mendengar Afan mimpi, bercita-cita belikan rumah. Saya yakin Afan hari ini keluarganya pasti punya lebih dari satu rumah. Karena orang begitu mendengar sangat terharu dan juga termotivasi, terinspirasi ingin memberikan bantuan teladan. Semua, saya ingin mengajak semua para pejabat agar lebih berhati-hati bicara. Kita teladani saja Afan, tidak usah bicara banyak, teladani Afan. Berbakti kepada orang tua, kepada keluarga. Ayo kita gerakan nasional membeli rumah buat ibu kita. Sama-sama semua kita jadikan gerakan nasional membeli rumah bagi ibu. Ini satu bentuk kepedulian kita. Kita tidak usah mimpi yang berlebihan, tapi kita mulai dari diri kita sendiri, membantu berbakti kepada kedua orang tua dengan cara belikan rumah buat ibu kita di rumah kita masing-masing. Saya kira itu dari hanya harapan kita bagi generasi muda. Sekali lagi, jangan provokasi, jangan mudah ditunggangi, dimanfaatkan oleh semua pihak. Ada pihak-pihak yang tidak ingin bangsa ini maju, bangsa ini besar. Bapak Prabowo bekerja keras dengan sungguh-sungguh, dengan segala pikiran, tenaga, semuanya untuk membangun bangsa. Seorang pemimpin yang besar dinilai bukan hanya karena kebijakannya, tetapi dari empati tulus pada rakyatnya. Kehadiran Bapak Presiden Prabowo adalah wujud nyata kepemimpinan yang berjiwa rakyat. Ya, baik. Pak Wamen, tapi di sisi lain, di balik kisah atau sosok inspiratif Afan, tapi tewasnya Afan dalam insiden demo kemarin, ini kemudian memicu aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang hingga hari ini terjadi. Bahkan terbaru, ini rumah anggota DPR Ahmad Saroni ini digeruduk oleh massa. Nah, bagaimana kemudian himbauan Anda untuk bisa meredam aksi massa agar situasi saat ini tidak semakin meluas, Pak Wamen? Iya, tadi saya sampaikan ya, kepergian Afan harus kita sikapi secara baik, secara bijak, bukan dengan cara menjelekkan, menyalahkan, menghakimi, mencoret-coret, membakar, anarkis, melakukan penjarahan, bukan seperti itu. Afan meninggalkan kita semua tidak ingin seperti itu. Kepergian Afan jangan dinodai oleh sikap kita yang tidak baik, dengan sikap kita yang merusak, menjelekkan, menyalahkan, menjarah, membakar. Tidak itu Afan. Kepergian Afan menangis di kubur. Kalau semua generasi mudanya, bangsanya, rakyatnya, teman-temannya, semua menyikapi kepergian Afan dengan cara menjelek-jelekan, dengan cara menyalah-nyalahkan, dengan cara mencoret-coret, dengan cara membakar,
dengan cara menjarah. Tidak boleh dengan cara memukul petugas, menyalahkan petugas, mengeroyok petugas. Tidak begitu. Petugas juga manusia. Mereka hanya petugas orang kecil. Jangan disalahkan petugas orang kecil. Ya. Mari kita belajar dengan Afan. Generasi teladan menginspirasi kita semua. Sekali lagi, bagi seluruh generasi muda, anak-anakku, generasi muda, adik-adikku yang masih muda, yang energik, yang memiliki daya juang yang tinggi, idealisme, semangat juang, kedisiplinan, etos kerja. Ayo kita wujudkan keteladanan Afan bersama-sama dengan cara bekerja yang baik, belajar yang baik, berbakti kepada keluarga, kepada orang tua. Afan sudah bisa membelikan rumah ibunya, bisa membelikan adiknya, membiayai, membelikan adiknya motor. Pertanyaan, tanya diri kita masing-masing, apa yang sudah kita perbuat bagi ibu kita, orang tua kita, bagi keluarga kita, adik kita, apa yang sudah kita perbuat? Afan menangis di dalam kubur. Kalau Afan meninggal, kita semua menjelekkan, menyalahkan satu sama lain, mencoret, membakar, menjarah, anarkis. Tidak itu yang diinginkan Afan. Afan ingin semua teman-temannya, sahabatnya, generasi muda belajar dengan baik, bekerja, berbakti kepada orang tua, belikan rumah buat ibu tercinta. Baik, terima kasih Wamendes dan PDT Ahmad Riza Patria sudah bersedia berbincang dan berbagi cerita bersama kami.